Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Pemirsa Tanikes yang berbahagia, kembali lagi pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai pertanian Indonesia. Nah, seorang yang luar biasa telah hadir bersama kita pada hari ini, Saudara Arham, yang merupakan founder dari Mahasiswa Bertani Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin Saudara Arham bisa menjelaskan lebih detail mengenai dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ilmi. Oh Mas, saya panggil Mas atau Bung ini? Atau Daeng? Panggil Ilmi aja. Oh iya, baik. Terima kasih Ilmi. Saya sangat apresiasi teman-teman di Pestanesia karena Pestanesia bisa memberikan ruang bagi petani untuk menyampaikan aspirasi sebagai bentuk untuk memperkenalkan pertanian begitu. Jadi saya Arham, saya besar di Kabupaten Bulukumba dan saya juga dilahirkan di Bulukumba, tepatnya di Kecamatan Kajang, Desa Tambangan. Jadi dari SD sampai SMA saya menempuh pendidikan di Kecamatan Kajang. Dan untuk keseharian saya itu, saya biasa membantu orang tua karena latar belakang orang tua saya itu sebagai petani. Mungkin itu, Bung Mas Ilmi. Bang Ilmi. Ya, luar biasa ya Bung Arham. Ya, mungkin Bung Arham bisa menceritakan apa sih awalnya Bung Arham tiba-tiba punya ide untuk menciptakan atau menemukan mahasiswa bertani ini. Apa yang menjadi keresahan dari Bung Arham? Soalnya itu berangkat dari latar belakang dari saya pribadi. Saya menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin, Fakultas Pertanian, dan di luar dari kegiatan belajar, dari kegiatan kampus juga saya ada beberapa komunitas yang saya ikuti, itu yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan itu biasa saya heran sendiri kenapa kita lebih baik buat sendiri gitu di bidang yang kita tekuni. Dan salah satu bentuk untuk membantu petani juga itu kan bisa lewat dari komunitas yang kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Dan untuk mungkin di khususnya di Makassar, saya yang komunitas yang bergerak di bidang pertanian itu khususnya untuk mahasiswa itu saya belum dapat. Nah, makanya saya coba untuk gagas buat komunitas ini. Ya. Oh, jadi ceritanya Bang Arham ini kuliah di Universitas Hasanuddin di pertanian. Terus mengikuti beberapa organisasi tapi tidak ada yang fokus ke pertanian. Ya. Oleh karena itu Bung Arham coba untuk menggagas komunitas yang merangkul mahasiswa-mahasiswa yang punya passion di pertanian. Seperti itu Bung Arham. Iya. Nah terus sampai hari ini bagaimana sih perkembangan mahasiswa bertani? Apakah betul nih teman-teman dari pertanian memang tertarik untuk bergabung atau gimana nih? Mungkin bisa Bang Arham ceritakan lah. Untuk saat ini komunitas mahasiswa bertani ini kita masih fokus di daerah Makassar, khususnya di Universitas Hasanuddin, dan kemarin juga kita coba sampaikan konsep ini ke dekan Fakultas Pertanian, dan dia sebenarnya diapresiasi tujuan dari komunitas ini. Terus untuk dia bersedia menyediakan lahan
untuk kita kelola, untuk kita jadi bahan praktek pertanian secara langsung. Terus untuk selanjutnya kemarin kita sempat juga ditawari program itu dari Kementerian Pertanian, Bang ini, khususnya di pengembangan komoditas kedelai. Ya. Jadi untuk sekarang itu kami membuka program magang ke mahasiswa. Cuma kita masih di ruang lingkup Fakultas Pertanian. Jadi yang pendaftarnya itu lumayan banyak lah yang peminatnya. Ada hampir 100-an. Untuk saat ini juga kita sementara fokus di pengembangan ini program kedelai di daerah Moncongloe, Maros. Ya, jadi pihak akademis, maksud saya Universitas Hasanuddin mendukung Bung Arham sebagai mahasiswa pertanian untuk mendirikan sebuah komunitas mahasiswa bertani dan memberikan peluang-peluang, misalnya tadi yang disampaikan kedelai ya. Ya, kedelai. Kedelai di Maros. Nah terus mungkin Bang Arham bisa menceritakan lah bagaimana sekarang kondisi dari program tersebut sampai sejauh mana sih tadi minat mahasiswa bahkan sampai 100 ya yang ikut program magang. Wah, itu prestasi yang luar biasa dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya minat mahasiswa itu sangat-sangat besar di pertanian dan itu bisa menjadi sebuah langkah awal untuk memotivasi mereka dan memupuk motivasi mereka agar bisa terus bergelut di pertanian karena sampai hari ini kita masih defisit jumlah petani. Jadi tiap tahun itu ada pengurangan jumlah petani, Bung Arham. Dan dari apa yang Bung Arham lakukan, ini sebuah terobosan yang luar biasa untuk bisa meningkatkan jumlah petani, terutama nantinya yang berasal dari universitas. Nah tadi mungkin Bung Arham bisa menceritakan sampai bagaimana sih sekarang perkembangan dari program kedelai yang dijalankan sama mahasiswa bertani bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin. Ya. Untuk saat ini program kedelai yang dilaksanakan oleh mahasiswa bertani kerjasama dengan Fakultas Pertanian ini sudah masuk 3 bulan lebih selama program berjalan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi untuk saat ini kedelai itu berumur sekitar ada yang sudah 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu sudah berbuah dan untuk pembagian dari mahasiswa itu sendiri sebenarnya kita lebih fokus untuk pengembangan skill di lapangan karena kita merekrut teman-teman peserta magang itu berbagai jurusan dan di situ teman-teman peserta magang itu berkolaborasi melihat kondisi permasalahan dan ilmu yang dia dapatkan di kampus itu bisa dia terapkan di lapangan. Dan ini juga mungkin secara keseluruhan untuk peserta magang yang mahasiswa ini sudah mencapai kurang lebih 50 hari selama mendaftar karena dari bulan 10 peserta magang masuk sampai saat ini dan itu akan berakhir pada bulan Desember akhir. Sampai Desember. Bulan Desember akhir. Tapi untuk kedelai sekarang untuk penanaman sebenarnya target 5 hektar dan terrealisasi itu sementara masih hampir 4 hektar lebih, sekitar 4 hektar.
Ini kondisi sekarang kan Makassar sekarang diguyur hujan, makanya untuk penanaman itu kita hentikan dulu dan kita lebih ke pembersihan dan pemulihan tanaman sama perawatan. Perawat. Iya Bang. Jadi program kedelai ini sudah mulai berjalan, bahkan sudah di pertengahan jalan ceritanya. Ya, betul. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya apa yang menjadi penggerak dari Bung Arham sendiri untuk terus berusaha untuk mengajak teman-teman yang lain bergabung dengan komunitas ini, dan selain dari program magang itu, bagaimana Bung Arham mempromosikan komunitas yang luar biasa ini? Jadi untuk saat ini sebenarnya untuk lebih pengembangan organisasi ya. Ini kita fokusnya memang di ruang lingkup mahasiswa, bagaimana mahasiswa bisa beradaptasi dengan lapangan dan bisa beradaptasi dengan petani secara langsung. Dan itu sebenarnya harapan kami di komunitas mahasiswa bertani. Kemudian untuk selanjutnya ke depan itu yang kami harapkan itu kontribusi dari mahasiswa, baik itu di ruang lingkup Fakultas Pertanian ataupun di luar ruang lingkup pertanian, Fakultas Pertanian. Dan ini juga yang bergabung di komunitas mahasiswa bertani itu juga ada beberapa dari luar Fakultas Pertanian. Oh, bahkan ada yang dari luar Fakultas Iya. Pertanian. Berarti selain dari mahasiswa pertanian sendiri masih banyak yang berminat di pertanian. Iya, kalau untuk saat ini kan sebenarnya minat mahasiswa terjun di bidang pertanian itu sungguh luar biasa banyak sebenarnya, karena ini kan dia belum dapat wadah begitu untuk bisa saling sharing mengenai pertanian. Ya, Dan ini sebenarnya menjadi peluang untuk komunitas mahasiswa bertani lebih baik lagi ke depannya. ya, Cuma kan untuk perlu lagi untuk perluasan pembagian kinerja di dalam komunitas itu sendiri supaya mahasiswa bertani bisa dikenal sama semua masyarakat lah, khususnya mahasiswa. pengembangan organisasi. Ya, Ya, sungguh luar biasa ya. Sampai hari ini progres dari mahasiswa bertani, bahkan teman-teman dari luar Fakultas Pertanian ternyata juga punya minat yang besar terhadap pertanian. Ya. Dan ini sebuah momentum yang perlu untuk ditangkap oleh mahasiswa bertani agar bisa semakin mengembangkan organisasinya. betul. Nah, sekarang mungkin menurut Bang Arham sendiri nih, kira-kira apa dampak yang ingin diciptakan dari adanya komunitas ini, entah itu ke masyarakat, ke mahasiswa sendiri sebagai pelakunya. Kira-kira apa dampak yang teman-teman ingin ciptakan melalui adanya komunitas ini? Karena itu sangat-sangat penting, sehingga nantinya ini yang menjadi ruh bagi komunitas. Sebenarnya dari dasar pembentukan kan ini kami sebenarnya yang dihasilkan itu adalah dampak positif untuk masyarakat sama mahasiswa itu sendiri. Dari mahasiswa mungkin itu lebih ke pengaplikasian ilmu yang didapatkan di kampus, dan itu bisa diterapkan di lapangan. Dengan adanya lahan yang sudah disiapkan, silakan teman-teman yang bergabung di mahasiswa bertani silakan buatkan perencanaan sama metode apa yang dia akan terapkan dengan menggunakan analisis pendapatan sehingga bisa memenuhi kebutuhan di kampus. Ini menjadi ruang ya bagi untuk mahasiswa untuk gitu. berekspresi Ya,
tentang potensi-potensi pertanian yang ada. Betul. Dan untuk kami sebenarnya juga bergerak di bidang sosial ya, khususnya kami membantu petani. Membantu bagaimana itu Membantu maksudnya? petani. Kalau misal ini kan banyak sekali keadaan kalau untuk daerah Makassar, khususnya kemarin saya sempat berkunjung di depan SMA 21 BTP. Itu kan kondisi pertaniannya, lahan pertanian sudah mulai ditimbun untuk dibangun perumahan. Dan itu sebenarnya menjadi tugasnya kami sebagai mahasiswa, apalagi yang bergelut di komunitas mahasiswa bertani. Dan itu memberikan dampak ke petani itu sangat sangat luar biasa sebenarnya. Khususnya untuk mungkin kita membantu petani dari segi pengalaman, mungkin dia lebih unggul, tapi kita lebih memberikan ilmu apa yang kita dapatkan di kampus dan berikan saran mengenai apa yang sekarang menjadi trending yang bisa diusahakan. Dan kita bisa juga hubungkan antara petani sama pedagang-pedagang mungkin yang di luar tuh. Jadi situ kami bisa ruangnya ini mahasiswa. Jadi ini bukan hanya sekedar untuk mahasiswa saja ya, tapi juga ternyata bisa berdampak langsung bagi petani. Jadi teman-teman di mahasiswa pertanian ini ternyata bisa ikut memberdayakan petani sehingga itu bisa menjadi sebuah pertukaran. Maksud saya teman-teman mahasiswa mendapatkan pengalaman dari petaninya, petani pun mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih leluasa karena adanya akses dan juga jejaring yang dimiliki teman-teman mahasiswa. Mungkin juga teman-teman mahasiswa bisa memberikan penelitian-penelitian yang didapatkan di kampus, diterapkan di lahan. Nah, betul. Itu sekaligus juga mengedukasi petani. Betul itu. Oke, kita mungkin bisa bicara lebih luas lagi ya mengenai pemuda hari ini dan sektor pertanian. Jadi Bung Arham ini sebagai seorang pemuda yang telah memberikan gagasannya terhadap sektor pertanian dengan membangun sebuah komunitas mahasiswa bertani. Nah, menurut Bung Arham sendiri, bagaimana sih respon pemuda hari ini terhadap sektor pertanian? Kalau dari sudut pandang saya sebagai pelajar dan sebagai praktisi di bidang pertanian, itu kalau untuk perannya pemuda itu sebenarnya kita sangat apresiasi karena banyaknya program dari pemerintah itu yang menggerakkan pemuda, yang fokusnya memang di petani-petani pemuda milenial lah istilahnya, masalah untuk bahasa kerennya sekarang. Itu sangat saya perhatikan juga, itu banyak sekali pemuda yang mendaftar di beberapa program pemerintah. Dan itu menjadi soalnya peluang sih untuk petani muda sekarang, karena dari pemerintah mendukung, dari mungkin untuk dari yang kerja kolaborasi dengan sama komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang